Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Pertama sekali malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini Allah masih beri kita nikmat kesehatan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Dan Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan wirid pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Al-Mi'ad, kemudian ibu-ibu Majelis Ta'lim umumnya yang kita muliakan yang hadir pada sore hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini, ibu-ibu yang berkata Allah, kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi. Hadis ini diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah bersama beliau, lalu Rasul bersabda, "Ya Mu'az, la uhibbuka, thumma usika, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'az, aku sangat cinta kepadamu dan aku ingin berwasiat kepadamu, jangan pernah engkau tinggalkan setiap akhir salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini diawali oleh Rasulullah SAW, kalimatnya la uhibbuka, aku sangat cinta kepadamu. Kemudian Rasul memberikan satu ajaran, yaitu doa, yang mana doa ini ditunjukkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Mu'az. Biasanya ibu-ibu Allah, kalaulah diawali rasa cinta kemudian mengajarkan satu doa, kira-kira doanya ini baik atau terbaik? Terbaik. Karena memang begitu ibu-ibu, setiap orang yang cinta pasti akan memberikan terbaik. Orang tua sangat cinta kepada anaknya, pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Terkadang kalau ada sesuatu yang dibutuhkan anak di waktu yang bersamaan juga orang tua juga butuh, tapi pasti didahulukan anaknya. Kenapa? Karena dia sangat cinta. Seorang suami sangat cinta kepada istrinya. Kalau istrinya minta perhiasan, yang dibelikan asli atau imitasi, Bu? Asli. Kalau minta sepeda motor, kredit. Yang second atau yang baru? Baru. Nah, umumnya orang menjawab sesuai kemampuan. Tapi ibu-ibu pasti tahu bagaimana, mungkin pernah nonton sinetron, orang yang cinta itu yang tak ada bisa diadakan. Namanya cinta. Itu semua contoh saja, Bu. Untuk apa? Membuktikan betapa Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada sahabatnya. Makanya doa tadi itu ketika kita tanya baik atau terbaik, maka kita jawab terbaik. Pertanyaannya ibu-ibu Allah, ketika dibacakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
Sudah terasa nggak doa ini terbaik untuk kita? Saya yakin belum. Kenapa? Karena doa ini berbahasa Arab. Maka perlu kita jelaskan. Nah, di dalam doa ini ibu-ibu Allah, Rasulullah mengajarkan maknanya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, untuk membaguskan ibadah kepadamu. Maka sebuah gambaran bahwa doa ini diajarkan Nabi untuk menunjukkan bisa jadi di akhir zaman banyak orang yang malas berzikir sehingga butuh pertolongan Allah. Karena zikir itu ada 3. Zikir itu ada 3. Pertama, zikir lisan, itulah yang kita ucapkan. Kayak keluar rumah ada doanya, itu termasuk zikir. Doa keluar rumah apa, Bu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, sering baca atau sering lupa? Ada yang sering baca, ada yang sering lupa. Yang lupa ini butuh nggak pertolongan Allah? Butuh supaya ingat terus kita berdoa, maka baca doa tadi. Naik sepeda motor atau naik kendaraan, ada nggak doanya? Ada. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Atau ada kalau naik kapal, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ketika ibu-ibu masuk naik sepeda motor, sering baca doa ini atau sering lupa? Satu itu aja kan? Artinya apa, Bu? Ada yang ingat, ada yang lupa. Butuh nggak kita pertolongan Allah? Butuh. Bagaimana supaya ditolong Allah? Baca doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masuk WC, ada nggak doanya? Iya, ada semua kan, Bu. Ini bukan untuk merendahkan atau apa, bukan, Bu ya. Ini hanya untuk berpikir kita betapa kalau kita lemah, ini dia jalannya. Gitu maksudnya. Kadang kita langsung terobos saja kamar mandi, terlupa kita. Kalau ibu beli baju, kan sekarang ini ada seorang pedagang wanita yang terkenal, namanya Sophie. Tahu ya? Karena kalau laki Sopian, jadi laki dia Sophie. Sering kita beli baju. Pada saat mencoba baju baru tuh, ada nggak kita baca doanya? Bismillah bisa, Bu. Bukan ustazah, Bu ya. Bismillah bisa, Bu. Kalau doa khususnya Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu doa memakai baju baru supaya berkah. Baju itu bagus modelnya, begitu kita dipakai langsung bercahaya. Saking kuat cahayanya, kalau mati lampu memang gelap semuanya, Bu. Ya. Artinya ibu Allah, kita Rasulullah SAW itu untuk menjaga iman umatnya ini, maka setiap tempat itu yang sebagaimana ibu ketahui tadi ada semua doanya. Untuk apa itu? Menjaga keimanan kita. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, memang berserah kita kepada Allah. Naik kendaraan berserah lagi kepada Allah. Masuk kamar mandi kita supaya terhindar dari godaan iblis. Huya, betul, Bu. Hu-nya itu sebenarnya huwa, karena dia ujung waw tidak kita bacakan. Hu jadi ya kan? Bismillahirrahmanirrahim la ilaha huwa bisa. Nah, artinya ibu Allah, perkara-perkara ini ada yang ingat, ada yang lupa. Maka yang ingat, alhamdulillah, supaya terus ingat kekuatan apa? Ingatannya kuat. Tetap juga baca doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian zikir yang kedua adalah zikir qalbi namanya. Zikir qalbi. Memaknai zikir yang kita ucapkan itu dalam hati kita. Kita siap sholat kadang membaca Subhanallah, artinya Maha suci Allah. Itu artinya. Maknanya apa? Harus muncul dalam pikiran kita
Yang maha suci itu Allah. Kita ini tidak suci, maka butuh pensucian tiap hari. Butuh pensucian tiap hari, Bu. Maka setiap hari kita butuh ibadah. Setiap hari kita butuh sedekah. Setiap hari kita butuh infak. Setiap hari kita butuh mandi, betul nggak, Bu? Suci. Yang maha suci itu Allah. Makanya kalau ada kotak infak lewat, infak kita. Ada mengajak wakaf kita. Apalagi hari ini ada dari Badan Wakaf Quran ya, Bu, yang telah sampai kepada ibu-ibu informasinya. Untuk apa? Mensucikan. Ada yang menasihati kita. Ada yang menasihati kita. Dengarkanlah nasihat itu, Bu. Nasihat itu kadang-kadang menyakitkan hati. Kalau mau nasihat itu, tahu kita nasihat itu baik atau tidak, tersinggung kita. Kalau mau tahu nasihat itu baik atau tidak, atau kategori nasihat atau tidak, ketika kita mendengarnya tersinggung, emosi. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam diri kita, sehingga kita mendengarnya tak enak. Kayak orang membuat parang, Bu, kan dibakar dulu. Dibakar itu sakit nggak? Sakit. Tapi apakah berhenti dibakar? Enggak, dibakar, tokok, bakar lagi, tokok lagi. Kalau mau ibu mengambil pelajaran, kita semua lah, bukan hanya ibu-ibu. Kesabaran buah kelapa. Pernah ibu dengar ceritanya? Pernah ya, Bu? Coba tengok buah kelapa itu, tempatnya di atas lalu dijatuhkan ke bawah. Pas jatuh ke bawah, apakah berhenti penderitaannya? Enggak, dikupas lagi. Udah dikupas, dibelah lagi. Udah dibelah, dikubak isinya. Dikukur. Udah dikukur berhenti penderitaannya enggak? Diremas. Kadang-kadang dikasih air panas dulu sedikit. Remas. Udah itu berhenti penderitaan enggak? Masuk dalam kuali. Baru dihidupkan api. Nanti baru masuk orang-orang baru, masuk terong, kan orang-orang baru tuh. Masuk pucuk ubi, masuk jengkol. Begitu selesai semua untuk dinikmati, apakah ada disebut gulai kelapa? Nama orang baru itu disebut gulai pucuk ubi. Iya, gulai pucuk ubi, Bu, disebut gulai jengkol, gulai terong, atau gulai pucuk panci. Jelas ya, Bu? Tapi apakah berhenti kelapa ini dijadikan santan? Enggak, sampai hari kiamat dia setia, sekalipun namanya enggak disebut. Paling sesekali lah, sesekali mewah dia, ada roti kelapa namanya, memang ada sesekali, tempatnya agak mewah memang, roti kelapa. Apalagi, Bu? Minyak kelapa, ada apa lagi? Dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat banyak ujiannya daripada kebahagiaannya. Nah, ketika kita mendengar nasihat, itu untuk memperbaiki diri kita sebenarnya. Makanya kita harus sadar setiap zikir yang kita ucapkan itu ada maknanya. Subhanallah, maha suci Allah. Yang maha suci itu Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar, kita ini kecil. Karena kita kecil, jangan sombong kita. Sekalipun beli sepeda motor baru, ya biasa aja. Karena dan tak boleh pula kita tersinggung nengok kawan beli sepeda motor. Karena setiap orang yang memiliki harta, ya, Bu, ada tetangga kita rumahnya dibangun besar, beli mobil sesuai warna bajunya, 10 beda-beda warna, 10 pula mobilnya. Tak usah tersinggung. Kenapa, Bu? Kenapa? Karena setiap orang diamanahkan harta, dia sendiri yang bertanggung jawab terhadap hartanya itu di hadapan Allah. Tapi kenapa ada orang tersinggung? Karena tak teringat ke sana, kurang memahami makna zikir tadi. Jadi kalau kita pahami makna zikir itu, insya Allah kita akan senantiasa bersih di hadapan Allah. Makanya setiap hari kita butuh infak, setiap hari butuh sholat, setiap hari butuh silaturahmi, setiap hari kita butuh senyum, setiap pekan kita butuh ikut pengajian ini, majlis taklim. Coba bayangkan, Bu, majlis taklim ini adalah untuk memperbaiki kita. Tapi luar biasanya Allah
Allah Subhanahu wa taala ketika orang belum dapat ilmu saja tapi mau datang majlis taklim, baru berniat udah dapat keampunan Allah. Sebagaimana hadis Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum langkah. Saya yakin ibu-ibu semua tadi atau bahkan tadi malam, besok wirid nih, berencana hadir. Saat berencana hadir itu Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, Bu. Makanya ibu-ibu hadir ini terlihat dari wajahnya bersih dari dosa. Amin. Yang baik itu amin kan, Bu. Terus ibu kan jalan nih dari rumah, ada yang lancar jalannya, ada yang butuh dibantu, tapi kita tetap hadir sampai ke sini. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Man salaka yaltamisu bihi ilman salaqallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Mau ibu-ibu masuk surga? Belum kompak nampaknya. Mau ibu-ibu masuk surga? Mau cepat atau lambat? Terserah ya, Bu. Yang penting saat kita meninggal tuh dalam keadaan husnul khotimah, sehingga pada saat di alam kubur dingin kuburan kita, dan di mahsyar nanti kita sedang ditunggu oleh Rasulullah untuk bersamanya masuk surganya Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah alfa untuk hadir majelis ilmu. Itu luar biasanya, Bu. Nah, ini memahami makna zikir tadi. Belum lagi sampai di majelis ilmu, duduk kita nih majelis nih. Rasul pernah bersabda pada sahabatnya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min alfi atqi rabbatin. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majelis ilmu tanpa memegang pena, tak menulis satu huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang hamba. 1000 orang hamba, Bu. Dulu hamba itu harganya satu paling murah 300 dirham. Satu dirham itu berat perak seukuran 2,975 gram. Kalau 1 gram itu 25.000 perak, perak terbaik nih, maka kurang lebih 65.000 atau 70.000 per dirham. Kita ambil yang murahnya saja, 60.000. 60.000 kali 300, 1.800.000. Dikali 1.000, 1,8 M. Pernah ibu-ibu infak 1,8 M? Bukan kita tak mau ya, Bu. Uang kita tak sampai segitu. Tapi walaupun tak sampai, ini di waktu yang bersamaan ada orang infak 1,8 M. Kita hadir majelis ilmu ini lebih baik ini. Tapi jangan salah paham, begitu kota infak lewat tak infak lagi. Bu, kok nggak diisi? Tadi kan sudah 1,8 M. Bukan, pahalanya itu pahalanya. Karena sebenarnya ibu Allah, semua pahala itu banyak-banyak diberikan Allah. Bukan berarti disuruh kita memadahkan itu, merasa cukup, enggak. Terus saja kumpulkan sebab banyaknya. Karena apa? Karena bekal nanti di akhirat kita tak tahu berapa mesti kita bawa jumlahnya untuk selamat. Kan belum tahu kita. Karena belum tahu, buat aja sebab banyaknya. Sama kayak orang mau pulang kampung, mungkin bisa ditebak, tapi kadang-kadang kita tak tahu, ada hal-hal yang tak terduga. Maka kadang orang pulang kampung bawa uang 10 juta, ternyata habisnya 6 juta misalnya. Kan aman kita 6 juta itu, masih ada 4 juta lagi. Berarti kan aman kita di kampung, apalagi pulang ke akhirat. Pulang ke akhirat itu luar biasa butuh banyaknya, Bu. Maka bersyukurlah ibu-ibu yang hadir majelis ilmu ini karena memahami makna zikir. Yang ketiga makna zikir itu, Bu, zikir af'al namanya. Apa itu zikir af'al? Zikir perbuatan. Ketika kita melakukan sesuatu, terpikir oleh kita, ini dibolehkan Allah atau tidak. Ketika dibolehkan Allah, kita lakukan. Ketika tidak, kita tinggalkan. Contoh, keluar rumah, wanita wajib menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Suatu ketika dia ingin olahraga di hari libur, hari Ahad misalnya, udah setel pakaian olahraga, ternyata ketat,
Pas ibu mau keluar teringat, oh saya kan wanita, saya harus tutup aurat. Akhirnya dirubah lagi pakainya sehingga menutup aurat. Pakaian olahraga itu tetap di dalam karena mau maraton, pakaian untuk aurat di luar. Saat kita teringat itu Bu, itu tandanya kita sedang zikir af'al. Suatu ketika ada anak kita mau masuk sekolah yang favorit. Ternyata situ ketat penerimaannya. Harus pintu itu ada depan dan belakang, tapi harus lewat pintu belakang misalnya. Teringat kita. Terus sampai di sana orang mengatakan jumlah yang kita terima sekian Bu, yang butuhnya itu sekian orang lagi, tapi ini sudah ada yang memesan atau sudah ada yang membooking nih, tapi kalau mau bisalah segini. Nah segininya itu teringat kita, ini riswah nih kayaknya nih, ini sogok nih, tak jadi kita lakukan. Itu namanya zikir af'al. Pas kita tolak itu zikir af'al. Datang orang ke rumah menawarkan kredit, tapi bukan di kreditnya itu yang masalah, tapi ada denda-denda. Kan kredit itu kan utang tuh ya. Denda tadi itu jadi riba dia. Lalu kita tolak. Maka termasuklah kita itu sedang zikir af'al. Nah pertanyaannya Ibu Allah, untuk mengingat ini banyak yang kuat atau banyak yang lemah? Ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah butuh gak kita pertolongan Allah? Butuh. Maka baca doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya terpelihara kita dalam kehidupan ini. Zikir selesai. Kemudian kita juga memohon pertolongan Allah untuk kuat bersyukur. Cara bersyukur itu Bu, pertama harus ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang Allah berikan kepada kita harus ridho. Sekalipun ada yang buruk, sekalipun ada yang baik, karena semuanya menurut kita buruk pasti terbaik juga untuk kita. Ketika dapat bonus maka ucapkan alhamdulillah. Dapat rezeki mendadak ucapkan alhamdulillah. Naik pangkat ucapkan alhamdulillah. Turun pangkat Masya Allah, tapi tetap ridho. Ada satu yang menurut semua manusia tak menyukainya, tapi Allah memberikan yang terbaik untuk dia. Apa itu? Diberikan sakit. Sakit kan ada yang mau, sampai pula masuk rumah sakit. Coba bayangkan ketika masuk rumah sakit, diri kita repot, orang terdekat kita repot, belum lagi biaya yang dikeluarkan, ya kan? Tapi ketika itu diberikan Allah, banyak sebenarnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 malaikat yang datang sama orang yang sakit. 1, mencabut selera makan. Maka orang sakit tak selera makan, disuapkan air, keluar lagi air tuh. Disuapkan nasi, paling seberapa suap yang sanggup makan. Kenapa? Untuk mendukung makan obat. Yang kedua, malaikat mencabut cahaya wajahnya. Dikasih make up seperti apapun tetap pucat, tak glowing lagi tuh. Yang ketiga, malaikat mencabut tenaga. Makanya orang sakit itu butuh bantuan orang. Mau ke masuk kamar rumah sakit saja didorong pakai dorongan rumah sakit itu. Yang keempat, mencabut dosa-dosanya. Saat sembuh, tenaga dikembalikan, selera makan dikembalikan, cahaya wajah dikembalikan, namun dosa tidak dikembalikan. Malaikat yang membawa dosa ini mengadu kepada Allah, ya Allah, berat sekali dosa hambamu ini, bagaimana ini? Buang dosanya, karena aku telah memberikan kesulitan kepadanya. Namun dia bersabar, maka orang yang sembuh dari sakit, dosa-dosanya terampuni, bersih dari dosa. Mau ibu-ibu bersih dari dosa? Mau. Tapi kan gitu. Itu kalau kita manusia ini kan yang lama-lama itu dari ibu ya. Tapi itu cara kita berpikir, sampai seperti itu pun Allah berikan, tetap ada untungnya sama kita. Dan itu dalam hadis Nabi menyebutkan,
ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala azanin wala adza wala ghamin hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tiada yang menimpa seorang muslim rasa kecewa, rasa sakit, gundah gulana, rasa bingung sampai duri mengenainya, kecuali semua itu menjadi pengampun dosa. Pengampun dosa, Bu. Hilang uang, sabar kita, terampun dosa kita. Mau Ibu terampun dosanya, tapi jangan hilang uang, kan itu juga. Itu kan lama gitu kan. Tapi itulah Allah kepada kita nih. Tidak ada yang diberikan Allah itu tak terbaik. Karena begini, Bu, ada di masa Rasulullah wanita disebut al-maratu sauda, wanita kulit hitam. Saking hitamnya seperti kerudung Ibu inilah warna kulitnya hitam. Serius, Bu. Mungkin ibu-ibu yang pernah umroh kan nampak kayak mana hitamnya orang. Iya kan? Lebih parah dari kuali ini. Serius. Datang dari Rasulullah, dia ini kena penyakit dia, Bu. Penyakitnya itu penyakit epilepsi, penyakit ayan, penyakit sawan. Ya kan? Datang pada Rasulullah untuk meminta doakan supaya penyakitnya disembuhkan. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah supaya penyakit saya disembuhkan. Baiklah, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, seandainya engkau bersabar dengan penyakitmu, maka Allah akan menghadiahkan surga untukmu. Berubah pikirannya langsung. Kalau begitu Rasulullah tak usah didoakan saya sembuh, tapi doakan saja ketika kambuh penyakitnya auratnya tak tersingkap. Itu yang dia takuti. Padahal kulit hitam. Maaf ceritanya kan kurang tertarik itu ya. Kan kurang tergoda orang kulit hitam namanya. Tapi karena itulah dia saking solehahnya dia ini, dia minta kalau kan tiba-tiba jatuh menggelepar-gelepar kan, khawatir auratnya tersingkap. Itu didoakan. Nah, ini ada jadi peristiwa kalau datang pemberian Allah berupa penyakit, ternyata itu juga terbaik untuk kita. Maka kita harus ridho apapun yang Allah berikan kepada kita. Cara bersyukur kedua, gunakan semua nikmat Allah itu kepada jalan yang disukai Allah. Ini badan kita sehat, hadir kita majelis taklim, Allah suka. Hadir kita sholat, Allah suka. Ada rezeki kita mungkin agak banyak, pergi umrah, Allah suka. Tak banyak duit kita, sikit-sikit ya isi kotak infak, berwakaf kita, Allah suka. Karena itu amalan yang cerdas, Bu. Itu amalan cerdas. Karena kita ini tidak ada yang kita butuhkan kecuali pahala. Betul nggak, Bu? Kita kalau tahu bagaimana kejadiannya nanti, maka persiapkan dari sekarang. Itulah zikir af'al. Kita memastikan perbuatan-perbuatan kita itu berhadiah pahala. Itu maksud zikir af'al itu. Kita bicara, ini kalau ngomong seperti ini, pahala nggak ya? Oh pahala, omongin. Kalau kira-kira tak berpahala, jangan omongin. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mengatakan yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam. Nah, diam itu agak sulit. Betul nggak, Bu? Tapi sekarang orang bisa diam, tapi tangannya yang cakap. Tangannya kan. Karena bicara itu ada 3, Bu. Lisan, tulisan, isyarat. Nah, itu kategori bicara. Lisan, tulisan, isyarat. Contoh kalau membeli sesuatu, kita tak pakai ngomong, ambil garam sama orang kedai gini, udah ngerti itu. Itu sama dengan utang 1 ya, nah, kan gitu dikira, Bu. Udah ngerti dia. Baik, Ibu, maka cara bersyukur kedua itu adalah menggunakan segala nikmat Allah kepada jalan disukai Allah. Cara bersyukur ketiga, meningkatkan amal. Jangan kita padakan apa yang pernah kita buat. Kita harus tingkatkan amal kita supaya lebih baik. Dan terakhir, Bu, makna zikir yang tadi, makna doa tadi, membaguskan ibadah. Jadi ibadah kita tuh mesti kita tingkatkan terus. Kita sholat tuh ngerti nggak? Kita sholat itu mesti melaksanakan berapa rukun gitu. Ada 13 rukun. Niat, berdiri bagian kuasa, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku' dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara sujud dengan tumakninah, tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir,
membaca selawat Nabi, salam, tertib 13. Itu yang wajibnya. Kalau angkat tangan ini mana? Itu sunnahnya. Kadang-kadang kita lihat orang pas takbir nggak mengangkat tangan, sehingga kita aman, Bu. Kenapa? Karena kita sudah bagus ibadah, udah ngerti kita bagus ibadah itu, sehingga tidak aneh bagi kita. Ini kok angkat tangan, nggak heran lagi. Kenapa? Angkat tangan itu sunat. Ada orang takbir, Allahu Akbar, langsung taruh gini aja. Atau ada sholat gini ya, Bu, diam gini, Allahu Akbar, kayak orang berbaris. Itu boleh. Kenapa? Karena kita sudah ngerti cara ibadah. Itu maksud wa husni ibadatik. Nah, jadi doa-doa tadi yang diajarkan Nabi adalah untuk memahamkan kepada umatnya, terutama para sahabatnya tadi, walaupun kepada Mu'az bin Jabal, tapi maksudnya lah untuk kita semua, agar kita ini benar-benar bisa dan bagus dalam perbuatan kita sehari-hari. Beramal tidak hanya sekedar sholat, tapi zikirnya juga. Karena ada orang siap sholat itu langsung cabut, Ibu. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung pergi dia. Kan ada. Tapi ada, Bu, zikir yang bisa dilakukan kemanapun. Ini terakhir ingin saya sampaikan dalam hadis Nabi, kalimatani khafifatani alal lisani, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, tak sulit kita mengucapkannya, berat di timbangan, dicintai Allah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Sambil masak bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu, Bu. Apa maksud berat di timbangan? Seandainya nanti kita di mahsyar, ditimbanglah amal kita, ternyata lebih berat keburukan kita. Lalu datang malaikat, ya Allah, hamba-Mu ini pernah mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Diletakkanlah kalimat itu di timbangan kebaikan, ternyata dia akan jadi lebih berat. Dan setiap hari kita akan dapat cinta Allah ketika mengucapkan itu. Kalau Allah cinta, Bu, apapun yang Ibu minta akan diberikan. Ya Allah, minta Pajero, insya Allah brosurnya dapat. Nah, dia akan berjangka, bukan mungkin langsung kan? Karena kalau kita minta sesuatu belum dikabulkan, bukan berarti Allah tidak mengabulkan, tapi belum waktunya. Sama seperti ini, Ibu kan punya anak umur 3 tahun, main-main ke dapur, Ma, pinjam pisau, dikasih gak? Enggak. Apakah Ibu benci? Enggak, karena sayang. Jadi ada yang kita minta itu sesuatu yang tidak langsung dapat, tapi ada yang langsung. Ya Allah, aku setiap hari nonton YouTube, ya Allah, melihat kegiatan orang melaksanakan umroh. Pingin aku melihat Ka'bah secara langsung, ya Allah. Sholat langsung kiblatnya nampak. Amin. Itu insya Allah akan diberikan. Tapi setelah kita doa itu, daftar. Jangan tak daftar. Iya kan, Bu? Sama kayak orang di rumah sakit, kita akan diperiksa kalau daftar dulu. Iya kan? Baru dilayani. Pergilah Ibu demam, duduk aja di kursi itu, kursi tunggu, tapi tak daftar, dilayani nggak? Iya nggak layani. Daftar, maka baru layani. Jadi doa tadi daftar. Nah, Ibu-ibu, moga Allah mudah-mudahan semua kita termasuk orang yang kuat berzikir. Terakhir, kapan doa tadi dibaca? Ada dua. Bisa sebelum kita salam dari sholat. Misalnya, innaka hamidum majid, pas ayat ya. Baca tambahannya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada ulama juga berpendapat setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Kayaknya nggak ada ya. Baiklah, alhamdulillah kalau tidak ada. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Kita serahkan kepada tim Badan Wakaf Quran yang hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa yang untuk ya, sorry. Iya, kan aja. Nanti. Ada izin ketua. Iya, izin ketua Ibu.